like you, Lord, in all the earth. Matchless love and beauty, endless word. But nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Oh God, your presence is heaven to me. You're the treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Oh, holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, God, your presence is heaven to me. There's nothing like your presence. Oh, your presence is heaven to me. So we're singing, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, your presence is heaven to me. Nothing like your presence. So all my days on earth I will await the moment that I see you face to face. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing in this world will satisfy. Oh, Jesus, Jesus, you're the cup that won't run dry. Yeah, yeah. Jesus, you're the cup that won't run dry. Yeah, your presence is heaven to me. Oh,
Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat datang kembali di ibadah Zoom online pada pagi ini. Kita percaya ada sukacita, ada kemenangan di dalam hadirat Tuhan dan kita imani dan kita akan bawa pulang. Sebelum kita memasuki ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari yang indah, untuk sukacita, napas kehidupan, kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih banyak ya Bapak. Dan kami percaya di dalam ibadah pada hari ini Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah ada penyertaan Tuhan, biarlah ada sukacita mengalir, damai sejahtera mengalir ke dalam kehidupan kami dimanapun kami berada ya Bapak. Kiranya Tuhan juga yang memberkati pembicara pada hari ini. Biarlah Tuhan mengurapi Bapak Hendra, biarlah Tuhan yang jamah, Tuhan urapi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biarlah ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan ke dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Bapak untuk setiap yang ambil pelayanan pada hari ini, untuk memberkati multimedia, untuk memberkati semua yang terlibat pada hari ini Bapak. Terima kasih banyak Bapak, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita masuk ke dalam puji-pujian dengan sukacita. Haleluya! Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setianya. Ye 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 ye. Mari umatnya sama-sama puji Dia. Agungkan namanya, katakan sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Mari katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik bagi saudara dan saya. Lalu mari kita agungkan Dia, muliakan Dia lebih lagi dan lebih lagi. Untuk selama-lamanya kasih setianya, katakan sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Mari katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lebih lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik bagi kita, amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami tahu saat Engkau berfirman semua akan jadi. Dan kami percaya bagi Engkau tak ada yang mustahil. Karena itu kami datang ya Tuhan Yesus saat ini, menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kami hanya bagi nama-Mu. Dan kami yakin kepadamu. Mari umat Tuhan sama-sama angkat pujian ini. Ku yakin saat
Kau berfirman, Katakan ku menang. ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman karena Kau menjaga. Haleluya. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Mari sama-sama kita serukan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. mujizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Kau angkatku dan pulihkan kami. Mari umatnya lebih lagi kita angkat pujian ini. Katakan sama-sama. Ku yakin saat Kau berfirman, Ku menang. Saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Benar Tuhan, hidup kami hanya ditentukan oleh perkataan-Mu Tuhan. Dan kami aman saat Engkau menjaga. Haleluya. Aman karena Kau menjaga. Ku kuat. Karena Kau menopang. Katakan, hidupku hanya ditentukan Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oleh kuasa-Mu. Sama-sama kita serukan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. mujizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Haleluya. Dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Dan dipulihkannya. Mari umatnya sembah Dia, muliakan Dia. Berikan segala puji, hormat, kemuliaan, ucapan syukur hanya bagi Bapa kita. Hanya Dia yang sanggup mengangkat kita dan memulihkan kita dari segala permasalahan yang kita hadapi. Agungkan namanya, sebab Dia besar, berkuatanya ajaib. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau Yesus. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagi Tuhan. Terimalah segala pujian kami yang kami naikkan bagimu. Kau baik, sungguh baik dan teramat baik. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sungguh aman dan indah hidup kami di hadapan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Bagi Tuhan tak
ada yang mustahil. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. mujizatnya Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. mujizatnya disediakan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Katakan ku diangkat dan Ku dipulihkannya. diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan, Kau yang mengangkat kami dan memulihkan kami. Dan kami mau katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Suatu pujian yang sangat luar biasa, menginspirasi kita dan menguatkan kita, dan membuat kita semakin percaya bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Adakah akhir-akhir ini kita pernah mengalami sesuatu hal yang berat bagi kita? Adakah pernah saudara mengalami sesuatu hal yang menurut saudara Anda mustahil untuk bisa melewatinya, mustahil untuk bisa melakukannya? Itu adalah suatu hal yang wajar, karena kita sebagai manusia, kita dikondisikan bahwa ada memang hal-hal yang bisa kita lakukan, ada hal-hal yang bisa kita kerjakan, tetapi juga ada hal-hal yang tak bisa kita lakukan, ada hal-hal yang tak bisa kita kerjakan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semua hal Dia bisa lakukan. Karena itu saudara, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur untuk kasih setia penyertaan Tuhan bagi kami senantiasa. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang berbicara, menguatkan, menegur, dan mengingatkan kami, terutama tentang bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi kami umat-Mu boleh mendengarkan firman-Mu dan juga menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, tema khotbah saya minggu ini adalah With God nothing shall be impossible. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Firman Tuhan tertulis dalam Lukas 1 ayat 37, For with God nothing shall be impossible. Sebab bagi Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kalau kita baca firman ini, tentu kita sebagai manusia harus menyadari tentang keterbatasan kita sebagai manusia dan juga tentang ketidakterbatasan Allah, sebab Dia adalah Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita, yang melampaui segala kuasa dan kekuatan kita. Nah, kalau kita baca satu perikop dari Lukas pasal 1 ini, kita akan temukan di sana pengalaman Maria pertama kali mendapatkan firman ini. Ketika dia dijumpai oleh malaikat Tuhan yang memberikan pesan kepadanya bahwa dia akan mengandung, melahirkan seorang anak. Padahal status Maria saat itu
Dia baru bertunangan, dia masih bertunangan, belum menikah. Yang secara hukum adat agama Yahudi, bahwa yang masih tunangan itu otomatis masih perawan, ya. Tapi malaikat ini berkata, kamu akan mengandung. Saya ini belum menikah, gitu. Bagaimana mungkin saya bisa mengandung dan melahirkan seorang anak? Nah, lalu keluarlah firman ini. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Begitu saudara sekalian. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita ketika firman itu disampaikan kepada Maria, ya, ini saya ajak kita untuk merenung sejenak, meneliti sejenak tentang Maria dalam perikop ini. Apakah sebelumnya Maria sudah pernah bertemu dengan malaikat atau berbicara kepada malaikat? Sehingga dia sudah tahu pola malaikat bicara, pola malaikat menyampaikan pesan itu bagaimana? Apakah Maria sudah pernah? Kalau kita teliti di Alkitab, maka Alkitab tidak menceritakan hal itu. Karena memang Alkitab nggak harus menceritakan semua kehidupan manusia. Dia hanya mencatat hal-hal yang penting yang ada manfaatnya, pesan-pesannya buat generasi saat itu maupun generasi kita saat ini. Nah, Alkitab tidak menceritakan hal itu, tidak mencatat hal itu, bahwa sebelumnya Maria punya pengalaman bertemu malaikat. Nah, tapi satu hal yang pasti, ya, satu hal yang pasti, bahwa Maria tentu mengetahui dari kitab suci, dari kitab Tanaknya orang Yahudi, bahwa ada pengalaman orang-orang di masa lampau, saudara. Pengalaman siapa? Orang-orang di masa lampau. Tentu pengalaman para tokoh di masa lampau. Pengalaman apa itu? Bertemu dengan malaikat. Misalnya ketika Abraham bertemu dengan malaikat Tuhan, Yakub juga pernah, ya, Daniel pernah. Nah, Maria yang taat akan Tuhan, takut akan Tuhan, tentu dia belajar dari kitab suci. Itu saudaranya pentingnya kita belajar dari kitab suci, membaca kitab suci. Bacalah sampai Kejadian, sampai Wahyu, udah tuntas, baca ulang lagi, ulang terus. Jadi kita tahu pengalaman-pengalaman tokoh Alkitab. Jadi ketika kita punya pengalaman spiritual pribadi, ya, dengan Roh Kudus atau dengan malaikat Tuhan, kita bisa dikasih kepekaan untuk membedakan ini dari Tuhan atau bukan. Karena kita sudah belajar pengalaman-pengalaman tokoh Alkitab. Tentu kita belajarnya dari sumber yang benar, yaitu Alkitab. Haleluya. Nah, itu yang saya tekankan tadi, bahwa Maria tentu sudah belajar dari tokoh-tokoh Alkitab di masa lampau, ya. Dan tentu, ya, bahwa saat Maria belajar dari kitab suci, bahwa para tokoh Alkitab itu yang di masa lampau itu yang bertemu dengan malaikat mengalami sesuatu hal yang mustahil dilakukan manusia, tetapi sangat mungkin bagi Tuhan. Apa, saudara? Mustahil dilakukan manusia, tetapi sangat mungkin dilakukan Tuhan. Dan ternyata Maria mengetahui kata kuncinya. Apa kata kuncinya, saudara? Percaya. Apa jawaban Maria dari Lukas 1 ayat 38 dapat kita lihat. Ketika dia mendapatkan firman ini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Lalu Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ketika Maria merespon firman Tuhan yang disampaikan melalui malaikat yang datang menemuinya, merespon firman ini dengan tindakan iman, jadilah padaku. Firman itu yang disampaikan itu, jadilah padaku menurut yang engkau sampaikan. Tentu apa yang jadi? Firman itu, sabda atau pesan Tuhan. Ketika Maria punya tindakan iman itu, malaikat merasa tugasnya sudah selesai dan sudah nyambung, klop dengan si penerima pesan. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Sungguh pengalaman yang sangat luar biasa, saudara. Saudara ingin punya pengalaman seperti Maria? Haleluya. Berdoalah kepada Tuhan. Nah, kita sudah mendengar atau membaca, meneliti pengalaman salah satu tokoh Alkitab di Perjanjian Baru. Mari kita lihat pengalaman
tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Lama bagaimana mereka mengalami kemustahilan-kemustahilan yang dilakukan manusia, tapi tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukannya. Nah, dari dua pengalaman ini nanti kita bisa bawa ke dalam kehidupan kita saat ini. Mana yang pelajaran apa yang kita petik dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap tantangan kehidupan kita. Mari kita baca kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7, saya bacakan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana itu. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia mengisi terus, menuang terus, ya. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyakmu itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anak." Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Ada beberapa poin penting yang hendak saya sampaikan dari pembacaan Alkitab yang kita baca tadi dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Yaitu yang pertama adalah masalah, adanya masalah. Haleluya. Kita gak bisa lepas dari masalah. Masalah itu akan tetap menjadi sparring partner kita untuk semakin memurnikan kita, ya. Tapi besar kecilnya kadar masalah yang diizinkan dialami oleh seseorang, Tuhan tentu sudah tahu kemampuan orang itu, kekuatan orang itu, dan Tuhan juga memberikan kekuatan untuk supaya orang itu bisa punya jalan keluar melalui masalah itu. Nah, seorang dari istri para nabi, di mana nabi ini adalah nabi yang takut akan Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat 1 tadi, nabi ini takut akan Allah, tapi dia sudah meninggal dan meninggalkan hutang. Lalu istrinya datang mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati. Engkau kan tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Bayangkan saudara, bagaimana hati seorang ibu melihat suatu masalah yang begitu besar. Suaminya meninggal, mereka punya hutang, dan penagih hutang mau menagih uangnya, tapi kalau nggak bisa dibayar, gantikan dengan kedua anakmu. Anakmu akan kami jadikan budak sebagai ganti hutangmu. Betapa sedihnya, betapa terpukulnya seorang ibu. Padahal suamiku adalah orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Nabi yang takut akan Tuhan telah meninggal dan meninggalkan hutang. Mengapa nabi yang takut akan Tuhan bisa meninggalkan hutang? Alkitab hanya mencatat bahwa akibat dari dosa Ahab, raja Israel, maka seluruh Israel terkena dampak kelaparan. Kelaparan yang sangat hebat. Dan ketika Ahab mati, lalu posisinya sebagai raja digantikan oleh Yoram,
anak Ahab, dia melanjutkan tahta ayahnya, dia juga melanjutkan dosa-dosa ayahnya. Maka otomatis kutuk akibat dosa ini juga berlanjut. Nah, di sini dapat kita belajar saudara, bahwa kebiasaan buruk dari orang tua akan secara otomatis diturunkan kepada anaknya. Apa? Kebiasaan buruk, apalagi dosa-dosa orang tua yang biasa dia lakukan, apalagi anaknya melihat itu langsung, akan secara otomatis turun kepada anaknya. Kalau kebiasaan buruk itu tidak diputus, maka sering kita dengar harus ada pemutusan. Nah, seperti itu. Maka kalau itu dosa itu, kebiasaan buruk itu nggak diputus, si anak ini akan mengingat terus menerus apa yang pernah dilakukan orang tuanya, dan itu akan mengikat, harus diputuskan. Nah, adakah kita pernah melihat dan mengingat kebiasaan buruk orang tua kita? Haleluya. Kalau kita pernah mengingat seperti itu, kebiasaan buruk atau dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tua kita, maka segera putuskan. Supaya apa? Supaya jangan mengikat Anda, dan juga supaya tidak mengikat keturunan Anda. Nanti terus mengikat itu, tak putus-putusnya. Putuskan dari generasi Anda. Ingat bahwa dampak dari dosa Ahab dan Yoram menyebabkan kelaparan yang begitu hebat bagi rakyat Israel saat itu. Wajar saja sang nabi yang takut akan Tuhan terkena dampak. Dan saat dia meninggal, dia juga meninggalkan hutang. Masalahnya adalah penagih hutang menuntut kedua orang anaknya sebagai ganti hutangnya untuk dijadikan budak. Ngeri kan saudara? Jika saudara yang mengalami ini bagaimana? Ngeri amat kan? Haleluya. Mungkin saudara bisa protes, percuma melayani. Tapi yang saya alami malah seperti ini. Padahal karena dosa siapa tuh? Haleluya. Lalu yang kedua, hal penting yang kedua yang mau saya sampaikan dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 ini adalah pertanyaan Nabi Elisa. Kita tahu di poin pertama tadi adalah masalah, dan istri almarhum Nabi itu mengadukan perihalnya, masalahnya kepada sang Nabi. Saudara tahu Elisa ini adalah Nabi yang sangat dihormati di Israel. Dia adalah penerus dari kenabian dari Nabi Elia yang sudah terangkat ke surga, hidup-hidup terangkat tanpa mengalami kematian. Jadi orang juga sangat menghormati kenabian dari sang Nabi Elisa ini. Ayat kedua dikatakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Haleluya, satu hal yang luar biasa. Beritahukanlah kepadaku, kata Elisa, apa-apa aja yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya apa-apa pun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Hanya satu buli-buli berisi minyak. Nabi Elisa mendengarkan keluh kesah istri sang nabi yang takut akan Tuhan itu, dan bertanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Itu saudara, seorang datang konseling kepadanya, mengadukan masalahnya, unek-uneknya, pergumulannya. Lalu sang nabi berkata, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Lalu pertanyaan kedua, apa yang kau punya di rumah? Si istri dari almarhum nabi yang takut akan Allah ini menjawab, gak ada apa-apa di rumah saya, kecuali buli-buli berisi minyak. Itu pun cuma satu. Dengan jujur dia menjawab, gak ada lagi apa-apa di rumah. Karena memang justru karena sudah gak ada lagi apa-apa di rumah, maka ada hutang. Hanya satu buli-buli berisi minyak. Ya mungkin botol lah, sebotol minyak begitu. Dia jujur menjawabnya. Jika kita yang punya masalah ini saudara, lalu menceritakannya kepada hamba Tuhan, saya punya masalah berat nih Pak Pendeta, pergumulan saya belum lagi terjerat hutang ABCD. Lalu si pendeta bertanya, apa yang kau punya di rumah? Bagaimana respon kita? Apa yang kau punya? Berapa banyak sisa rekeningmu? Apa jawaban kita, respon kita? Mungkin kita berpikir, jangan-jangan saya akan diperas nih, gitu. Tapi ternyata istri dari almarhum nabi yang takut akan Allah ini jujur menjawab, nggak ada lagi. Hanya ada satu buli-buli berisi minyak.
Haleluya. Kejujuran dalam konseling itu sangat penting. Lalu poin yang ketiga yang mau saya sampaikan dari pembacaan ayat itu, ya adalah solusi. Ketika seseorang datang konseling, tentu dia membutuhkan solusi, benar? Ada solusi di sini. Semua orang pasti butuh solusi ketika mengalami masalah, apalagi ketika masalah itu diceritakan kepada hamba Tuhan. Dia nggak hanya pingin didengar, tapi pingin ada solusinya. Mari kita lihat bagaimana solusi bagi istri almarhum Nabi yang takut akan Allah ini. Ayat 3 dan 4. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, minta bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Maksudnya ya banyaklah. Pinjam tuh bejana-bejana yang kosong dari mereka. Pinjam sebanyak-banyaknya, jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam bejana. Mana yang penuh, angkat, artinya dipisahkan. Yang udah penuh, pisahkan. Ternyata gak sulit untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi Elisa untuk dilakukan istri almarhum Nabi tersebut. Ya, solusinya hanya melakukan perintah itu, pinjam bejana-bejana dari tetangganya. Ya, sebagai solusi dari masalah yang super berat yang sedang dihadapinya. Hanya disuruh meminjam, gak sulit kan? Nah, lalu dia setelah itu harus masuk rumahnya, menutup pintunya, masuk bersama anak-anaknya, lalu menuang minyak itu. Cuma begitu, sederhana saudara. Cuman walau sederhana, tetap membutuhkan ketaatan. Lakukan, percaya, berserah, taat. Sama kan seperti yang dilakukan Maria tadi. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu kata Maria. Ini juga istri sang nabi ini, dia taat, dia melakukan, dia gak protes. Apa hubungannya menuang minyak dari buli-buli yang satu ke tempayan? Tempayan tentu lebih gede kan, tempayan itu biasanya tempat air kan, lebih besar tempatnya. Dituang, hanya satu botol masukin ke ember misalnya. Apakah volumenya akan berubah? Dia gak bermain matematika saat itu, gak masuk akal. Ini nabi ini mulai ngaco nih, Nabi Elisa nih. Dia gak seperti itu, taat, dia lakukan. Dia lagi dalam keadaan masalah berat, dia butuh solusi, ya udah taat aja. Ketika mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, taat saja pada firman Tuhan. Lakukan apa kata perintah Tuhan. Haleluya saudara. Ya, maka setelah solusi dapat, si istri ini melakukan apa yang diperintahkan, taat. Maka di poin penting yang keempat yang saya sampaikan adalah poin ketaatan. Ayat 5, 6 dan 7 itu menunjukkan ketaatan dari istri sang nabi yang sudah meninggal ini. Saya bacakan. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Artinya minyak itu berhenti mengalir sampai bejana-bejana yang dipinjam itu semuanya sudah terisi penuh. Cara Tuhan sangat unik saudara. Dia tahu kapan mengalirkan berkat bagi saudara dan saya. Dia tahu kapan menghentikan berkat. Haleluya. Cara Tuhan unik. Ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Ketaatan dalam melakukan perintah yang disampaikan oleh Nabi Elia. Nabi Elia berani menyampaikan itu. Tentu dia sudah mendapatkan suatu pewahyuan atau suatu pesan profetik dari Tuhan untuk solusi bagi istri hamba Allah hamba yang takut akan Allah ini. Lalu dia sampaikan. Jadi sebenarnya itu pesan profetik buat perempuan ini melalui Nabi Elia. Jadi
pesan Tuhan langsung kepadanya. Ketaatan melakukannya dan dia mengalami. Terjadi saudara. Ternyata ketaatan dalam melakukan firman Tuhan akan berdampak terhadap jadi. Sama seperti kata Maria, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Atau dalam kata lain, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi manusia bisa banyak hal mustahil, tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil saudara. Luar biasa. Apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Elia kepada janda di Sarfat, kini terjadi juga bagi sang janda Nabi yang takut akan Allah ini, dilakukan oleh murid Elia, yaitu Nabi Elisa. Haleluya. Maka selamatlah dia dari permasalahan berat yang dihadapinya. Harusnya anaknya akan diambil dengan paksa untuk dijadikan budak sebagai ganti hutangnya. Mestinya dia akan kehilangan kedua orang anaknya. Tapi kini masalah sudah beres. Kata kuncinya taat. Inilah yang disebut apa yang kelihatannya mustahil bagi manusia sangat mungkin bagi Tuhan. Maukah Anda mengalami hal-hal yang mustahil bagi manusia? Maukah Anda mengalami hal-hal yang mustahil untuk dilakukan oleh manusia, tapi mungkin untuk dilakukan oleh Tuhan? Itu pertanyaan penting buat kita. Coba renungkan. Inginkah kita mengalami hal-hal yang mustahil ini seperti yang dialami oleh istri sang nabi ini? Ada satu kesaksian saudara. Dalam suatu acara persekutuan doa, pujian dan penyembahan, satu di antara jemaat yang hadir punya permasalahan yang sangat berat saat itu. Dia selalu menangis sejadi-jadinya. Setiap kali dia menceritakan permasalahannya tentunya, semakin menangis. Nah, singkat cerita masalahnya sebenarnya seperti ini, bahwa kedua orang tuanya sedang diambang perceraian. Ayahnya sudah mengusir ibunya kembali ke rumah orang tuanya, dikirim keluar pulau sana, dan jauh di sana. Jadi keadaan rumah tangga orang tuanya sudah sangat memanas dan di ujung tanduk sudah sangat genting. Diambang perceraian lah. Lalu dalam sesi firman di persekutuan doa itu, pas juga saya mempersiapkan bahan firman dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 ini. Jadi saya nggak tahu awalnya dia punya masalah itu, tapi memang sebelumnya saya sudah siapkan bahan ini untuk sharing firman saat itu. Kenapa bisa bertepatan ya? Ada jemaat yang memang butuh solusi dan masalah berat sama seperti masalah berat yang dihadapi oleh istri sang nabi yang takut akan Allah ini. Lalu saya katakan pada seluruh peserta yang ada saat itu yang hadir, siapa saja yang punya pergumulan dan permasalahan yang berat saat ini, seberat apapun masalahmu, Tuhan sanggup selesaikan itu semua. Hanya saya mau bertanya pada peserta semua, apakah masih ada minyak di dalam engkau? Apakah masih ada minyak di dalam engkau? Alkitab kadang menggunakan minyak sebagai perlambang kehadiran Roh Kudus, tapi juga kadang digunakan sebagai lambang iman dan pengharapan. Jadi yang maksud saya di sana bagi mereka, apakah masih ada iman dan pengharapan sedikit aja di dalam engkau? Gunakan itu. Maka saya katakan, nyalakan apimu, biarkan rohmu menyala-nyala dan pujilah Tuhan. Bawa segala permasalahanmu kepada Tuhan dan biar bagian Tuhan yang menyelesaikannya. Dan bagian kita saat ini adalah memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian kami menaikkan worship. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Kami menyanyikan itu berulang-ulang
Sambil angkat tangan, dia sambil menangis, menyanyikan dengan sungguh-sungguh. Setelah dia mengaminkan doanya, permohonannya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kedua orang tuanya. Setelah engkau mengangkat permasalahanmu, menyerahkannya kepada Tuhan, biar Tuhan yang menyelesaikannya, bagianmu adalah memuji, menyembah Dia, mengucap syukur aja saja, bersyukur buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, percaya Yesus akan menyelesaikannya bagimu. Selesai acara, beberapa minggu kemudian, gak lama sih, kami mendengar kabar bahwa kedua orang tua mereka sudah baikan dan rukun kembali. Sampai saat ini, Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan. Apapun pertolongan Tuhan bagi umatnya, itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja. Oleh karena kasih karunia Tuhan, maka harus kita naikkan segala kemuliaan bagi Tuhan. Itu bukan perbuatan kita, bukan usaha kita. Kita hanya bisa memohon kasih karunia Tuhan, memuji, menyembahnya. Tapi kembalikanlah segala kemuliaan bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Kesimpulannya saudara, yang dapat kita petik dari penyampaian firman Tuhan saat ini, bahwa apa yang kelihatan mustahil bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam kehidupan ini, kita tidak bisa menghindari masalah jika itu sudah Tuhan izinkan. Ini poin yang kedua. Kalau ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi pada kita, kita tidak bisa menghindari masalah itu. Masalah itu akan tetap ada. Tetapi bersama Tuhan ada penyelesaian masalah tersebut. Lalu yang ketiga saudara, kesimpulan yang dapat kita petik, kalau istri dari almarhum Nabi yang takut akan Tuhan ini boleh mengalami penyelesaian masalah terhadap masalah berat yang dihadapinya, terlebih lagi kita yang telah ditebus oleh darah Yesus. Percaya saja bahwa Yesus akan menyelesaikannya bagi kita. Apa saudara? Percaya Yesus akan menyelesaikannya bagi kita. Masalah apakah yang sedang saudara hadapi saat ini? Mari datang kepada Tuhan. Apapun masalahmu, bawa segala pergumulanmu dan permasalahanmu, bawa kepadanya. Serahkan semua segala kekhawatiranmu kepadanya di hadapan salibnya, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Setelah kita bawa, kita sampaikan keluh kesah kita, permasalahan kita, lalu mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap masalah itu. Tuhan, terima kasih aku diizinkan mengalami masalah ini, supaya aku boleh belajar dan semakin belajar akan ketetapan-ketetapanmu, supaya aku makin belajar, semakin takut akan Engkau. Setelah mengucap syukur pada Tuhan, naikkan pujian penyembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab kemuliaan, hormat, penyembahan hanya bagi namanya. Dan percaya Tuhan Yesus akan menyelesaikan bagi saudara. Percaya Tuhan Yesus akan menyelesaikan bagi saudara. Setelah ibadah ini, silahkan saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Apapun masalah, bawa kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan semua keluh kesahmu, bawa kepada Tuhan. Dan katakan, saya letakkan ini di bawah kaki Yesus. Yesus telah menyelesaikan ini di kayu salib. Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Dan bagianku adalah mengucap syukur dan memuji Tuhan. Lalu mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk masalah ini. Terima kasih, terima kasih. Masalah yang telah mengajarkan aku, membawa aku, mengkondisikan aku untuk semakin takut akan Engkau, semakin taat akan Engkau, semakin mengerti akan ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan, semakin tahu bahwa hanya Engkau yang berkuasa, yang sanggup melepaskan aku. Lalu mulai naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Puji Tuhan, berikan ucapan syukur, berikan kemuliaan bagi namanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Haleluya. Yesus akan menyelesaikan bagiku, sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman yang sudah Tuhan sampaikan kepada
dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kami percaya di dalam kehidupan kami ada penyertaan Tuhan, sehingga dimanapun kami melangkah ada kuasa Tuhan, ada juga kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Itu juga Bapak, kami berdoa juga untuk pembicara pada pagi hari ini, untuk memberkati Bapak Hendra beserta keluarga, untuk memberkati setiap pelayanannya, untuk memberkati setiap masa depannya, untuk memberkati juga setiap pekerjaan di ladang Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang pakai secara luar biasa untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan juga. Kami juga berdoa Bapak untuk gereja God Center, untuk memberkati setiap para jemaat, setiap para pelayan dari segi aspek semua, dari pendidikan, setiap pekerjaan, setiap usaha, keluarga demi keluarga. Tuhan yang memberkati, biarlah ada penyertaan Tuhan, dan kiranya Tuhan dimanapun kami berada, Tuhan yang pakai kami untuk sebagai alat Tuhan, sebagai alat untuk mempermuliakan nama Tuhan, dan Tuhan juga pakai kami sebagai alat juga untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap kegiatan pelayanan gereja God Center, Tuhan yang berkati. Biarlah melalui pelayanan gereja God Center ini banyak yang diberkati, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, banyak jiwa-jiwa juga yang dibawa kepada Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Indonesia penuh akan kasih Tuhan, penuh akan kemuliaan Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam sukacita, kami hidup di dalam damai sejahtera, kami hidup di dalam kasih satu sama lain ya Bapak. Biarlah Tuhan juga yang melawat khususnya semua orang Indonesia yang terkena khususnya COVID-19. Tuhan yang melawat mereka, menjamah mereka, sehingga mereka ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapak, biarlah Indonesia juga khususnya di Papua, biarlah ada damai sejahtera, biarlah ada pertolongan Tuhan, sehingga setiap konflik yang ada di Papua bisa selesai karena dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. My chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising. Mari kita akhiri ibadah kita saudara, kita terima berkat Tuhan. Biarlah anugerah terbaik dari Engkau ya Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kami dengan Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.